rujak. Meresap, empuk, sampai copot bawah tulangnya. Hai guys, welcome back to my channel Luffy Tahu. Hari ini kita akan kembali ke masakan-masakan yang ngabisin nasi. Kita mau bikin ayam bakar bumbu rujak. Resep yang enak banget, simple, tapi ini kalau dimakan pakai nasi pecah. Yuk, langsung aja kita mulai. So, kita akan bikin bumbu bakaran, dimana ini adalah bumbu merah yang sebetulnya kita akan tambahkan dengan asam jawa, air asam jawa, dan juga gula jawa. Jadi bikin kayak bumbu rujak gitu loh, yang bikin rasanya lebih medok dan pastinya lebih gurih tapi unik. Ya, jadi pertama-tama kita akan bikin bumbu halus. Bumbu halus yang kita bikin hari ini ada dua macam. Pertama kita bikin bumbu halus yang pakai bawang putih, bawang merah, kunyit, ada jahe, kencur. Nanti si barang-barang yang seperti cabai-cabean ini, yang bahan merahnya ini, cabenya dan si cabai keritingnya yang besar dan yang keriting, kita akan rebus dulu. Pertama biar bau langunya hilang dan juga pasti warnanya lebih cakep karena sudah diblancing gitu loh. Terus untuk proteinnya gue menggunakan ayam broiler. Mau pakai ayam kampung, ayam jantan juga boleh. Perbedaannya hanya di waktu memasaknya aja. Kalau pakai ayam broiler pastinya kan lebih cepat empuk karena banyak lemak. Jadi kalau pakai ayam broiler kita akan ungkep kira-kira 40 menit sudah empuk. Kalau pakai ayam kampung harus cek terus sampai dia empuk karena kan ayamnya lebih keras. Oke, sekarang kita akan bikin bumbu halus yang pertama. Jadi basically kita akan siapin bawang merah, bawang putih, jahe, ada lengkuas, kunyit, terasi bakar, dan kemiri. Nah ini kemirinya sudah gue bakar sebelumnya biar dia tuh wangi. Tinggal kita blender. Untuk yang si bumbu ini kita akan blender dengan minyak. Nanti pas tumis gak usah tambahin minyak lagi. Jadi biar nanti pas kita bakar, kita goreng, itu akan mengeluarkan minyak dari bumbu yang sudah kita blender dengan minyak. Sebelum mulai, ayamnya kita akan marinasi dulu biar tidak terlalu berbau. Gue marinasi dengan jeruk nipis dan juga garam dan lada. Garam, nanti biar meresap aja, tapi nanti pas diungkep kita akan bumbui lagi, sesuaikan lagi, dan lada. Ini kita akan aduk-aduk sampai rata, diamkan kayak 15 menit baru kita pakai. Kita potong-potong asal biar muter gampang. Bawang putih, bawang merah, kunyit, dan juga jahe, dan lengkuas. Terus tadi bahan-bahan sudah kita potong, kita masukin semuanya. Kita akan blender. Jangan lupa pakai terasi bakar. Ini terasi yang sudah siap pakai. Jadi yang usah dibakar lah, ntar juga digoreng kok. Terus pakai kemiri yang sudah dibakar. Kita kasih minyak secukupnya. Terus kita blender. Oke, kita sisihkan bumbu halusnya ke sini, dibersihin. Ini BTW gue bersihin asal aja, ini buat blender cabai. Lanjut kita akan rebus cabai-cabeannya. Yang kita rebus di sini cuma cabai besar sama cabai keriting. Nanti si cabai rawitnya nggak usah, kita blender bareng aja. Nanti jumlah cabai terserah kalian. Kebetulan cabai besarnya sebenarnya gue pengen pakai 10 atau nggak 11, tapi karena lagi habis gue pakai 8, gue gantikan dengan cabai keriting. Jadi memang akan sedikit lebih pedas. Nah kalau masalah kepedasannya, cabai rawitnya boleh di take out atau mau pakai cabai besar semua. Kalau sama sekali yang pedas juga boleh. Oke, ini kita rebus. Oke, ini udah, sisihkan. Ini mau siram air boleh, atau enggak tunggu agak turun dikit suhunya. Siram air biar lebih cepet sih. Kalau udah kita blender sampai jadi bumbu. Oke, tomatnya. Ini tomatnya gue cukup pakai 1,5 ya sih, karena pengen agak pedes kan, Wak. Kita potong-potong, kita blender barengan cabai. Oke, cabai tadi. Ini kalau tidak muat kita bagi 2 sesi ya. Blender gue tidak muat soalnya. Ini kita blender barengan sama tomat, jadi kita nggak perlu tambah air lagi karena airnya sudah dari tomat. Rawit, terus tomat dulu. Ini gue masukin lagi setengah. Jadi tadi takutnya nggak muat guys, intinya cabai-cabean dan pertomatan kita blender bareng jadi satu. Bumbu sudah siap. Oke, di sini gue ada serai. Ada daun jeruk, ada salam. Si serehnya seperti biasa kita akan geprek ujungnya, terus nanti kita akan tumis. Jadi di sini kita tidak perlu menambahkan minyak dulu ya. Apabila dia terlalu kering, baru tambahin minyak gitu. Tapi ini cukup banyak minyaknya jadi kayak nggak perlu. Dan gue pakai teflon juga anyway. Ya,
Tumis dulu bumbunya bareng sama si bumbu-bumbunya ini sampai dia tuh bener-bener coklat, kegoreng, wangi, baru kita masukin si cabenya gitu. Jadi ini tuh kalau bumbu seperti ini harus bener-bener sampai pecah gitu loh, karena kalau udah pecah artinya bener-bener sudah matang banget. Jadi kayak asal harum doang tuh suka masih agak bau langu, jadi kita bener-bener kayak digoreng gitu. Bumbu halus. Ini kita asal dia wangi dulu, baru kita masukin bumbu lagi nih. Serai, salam, dan daun jeruk. Tumis ya sampai dia tuh benar-benar matang. Oke, udah coklat, udah wangi, udah matang, cantik banget. Kita masukin cabai tadi. Oke, ini kita aduk sampai rata. Dan di sini kan udah air sekali nih. Kita akan masak sampai airnya itu mulai menyusut, mulai mengering, baru kita masukin ayamnya. Oke, udah mulai kering kayak gini, kita masukin si ayam. Masukin ayam. Ini kita akan aduk bareng dengan bumbunya, baru kita ungkep dengan air. Aduk dulu sampai tercoating dengan bumbunya. Oke guys, kalau sudah seperti ini, sudah mulai kena ayam itu udah kemasak gitu, kena panci kan panas ya. Kita masukin air. Terus santan instan, pakai yang kemasan. Terus di sini gue ada air asam jawa. Kan kalau rujak tuh pakai air asam jawa kan. Jadi kayak ada gurih-gurih asamnya gitu. Dan di sini gue ada si apa namanya ini? Gula jawa yang sudah gue parut sebelumnya. Gula jawa. Terus kita kasih air asam jawa. Ini kalau mau lebih asam gimana terserah kalian. Pokoknya air asam jawa yang sudah gue rendam dengan air panas. Kita ambil airnya aja. Jangan lupa dikasih garam meskipun ayam saya berbumbu. Lada, kaldu bubuk. Meskipun sudah ada gula jawa, kasih sedikit gula pasir untuk balance. Terus semua ini kita aduk sampai rata dulu. Kalau udah seperti ini, sudah rata bumbu-bumbunya, ini kita kan udah boiling nih. Kita kan masak di api kecil, jadi diungkep sampai ayamnya itu empuk dan otomatis airnya menciut. Dan karena saya tidak punya alat bakaran, kalian boleh banget dibakar langsung pakai arang tuh mantep banget. Abis bikin, tunggu dingin, didiamkan di kulkas semalaman bersama dengan bumbunya. Besok pasti bakar, bakal lebih enak. Dan karena gua nggak punya bakaran, ini sebenarnya opsinya ada dua sih. Kalian bisa banget pakai air fryer atau nggak pakai oven. Oven di suhu tinggi, karena basically sudah matang. Kita cuman pengen cari bakarnya doang. Nanti di finishing dengan torch biar ada kayak chart-chartnya gitu. Jadi amat. Jangan kosong bawahnya. Oke, ini sudah 50 menit, sudah gue matiin apinya. Sudah menciut tuh, udah menciut. Tapi inget ya, pokoknya sampai tekstur ayam itu empuk, menciut, tapi jangan sampai kering. Ini gue akan diamkan, didinginkan bersama barengan dengan bumbunya biar meresap. Ini kalau besok baru dibakar lebih mantap. Ini kita akan sisihkan dulu. Guys, sekarang ini sudah dingin. Ayamnya empuk, tapi hati-hati guys, hati-hati. Ntar hancur. Ini hati-hati, empuk tapi tidak sampai hancur. Kita akan taruh di sini. Kenapa? Gue akan panggang pakai oven karena nggak punya bakaran. Action. Duh, banget cuy. Nanti gue bikin pakai. Kayak ini kita akan poles dengan bumbu lagi. Ini bawahnya pasti gosong, nggak apa-apa. Namanya juga dibakar pakai oven. Nggak tahu sih apa receivernya beda ya. Oke, jadi gue sudah panasin oven di suhu 200 sampai 220. Basically sudah matang, sudah empuk. Tujuan kita panggang cuman mencari warna aja. Tapi jujur pakai oven agak susah sih nyari warnanya. Kalau kalian punya broiler yang di atas yang bakaran atas tuh, itu enak banget sih. Cuman gue kan oven biasa. Jadi setelah dia agak kering, paling nanti gue akan poles dengan bumbu lagi terus gue bakar pakai torch biar manual. Ini kalau kalian diamkan dengan bumbunya, dikulkasin, besoknya dikeluarin, dibakar pakai arang tuh bakal mantep banget gitu. Oke, ini gue koin bentar. Ini gue poles sekali lagi, udah banyak kebakar kan. Tapi ini gue akan tambahin oven 3 menitan lagi. Karena menurut gue enakan tuh dibakar. Oke, tuh mantap kali kan. Nah sekarang nih kita akan cari warna lebih gelap lagi. Gue akan poles dengan saus tadi dan kita bakar. Oke, sekarang ini kan sudah cakep nih, cuman kurang kebakar. Jadi gue kasih polesan bumbu tadi.
yang buat ungkepan, terus kita bakar pakai torch biar dapat warnanya. Jadilah ayam bakar. Bayangin nggak, ini ayam bakarnya medok dan kayak empuk banget, parah. Nah, kalau gue tuh biasanya bumbunya gue lepasin, terus gue ulek-ulek nasi. Tuh, gila sih ini. Enak banget. Pedes, pedesnya kayak pedes pas gitu loh. Asem-asem, manis. Diinepin semalaman, baru dibakar sih bakal gila banget nih. By the way guys, ini sisa ungkepannya bisa banget disimpan, dipanasin jadi sambal, cocolan sama si ayam bakar ini, enak banget. Gila. Terus bikin ini enak banget. So itu dia ayam bakar bumbu rujak yang enak banget, medok, bener-bener gurih, bener-bener balance banget, asam, pedes, gurih, manis itu jadi satu. Enak banget, wajib bikin dan kalian bisa banget stok frozen di kulkas kalau mau makan tinggal dibakar gitu. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya ide segmen resep-resep kayak gini, komen aku pasti baca. And until next time, bye-bye.